dia akan memutarbalikkan situasi sehingga kita yang merasa bersalah dan harus meminta maaf padanya. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube aku, Evi Marheni. Di video kali ini, kita akan mengangkat pembahasan tentang penyebab seseorang menjadi toksik dan bagaimana cara mencegahnya. Seperti yang mungkin sudah kita ketahui bersama, orang-orang dengan toxic behavior sangat membuat dampak yang negatif ke kehidupan kita. Nah, maka akan muncul pertanyaan, mengapa dia bisa setoksik itu? Itu pasti ada penyebabnya loh. Penasaran apa sih yang menyebabkan mereka sehingga menjadi orang yang toksik? Kita simak bersama di video kali ini. Di sini aku akan jelaskan bahwa penyebab seseorang menjadi sangat toksik itu bukan karena satu hal, tetapi merupakan permasalahan yang kompleks. Salah satu penyebab sikap toksik seseorang itu adalah masa lalunya dengan keluarga, terutama hubungannya dengan orang tuanya. Ini bisa dibilang pola asuh yang buruk atau kurangnya kasih sayang dari orang tua, sehingga menjadi pemicu seorang anak memiliki sifat toksik baik bagi dirinya sendiri ataupun ke orang lain. Enggak hanya itu loh, penyebab lain seseorang menjadi toksik adalah pengalaman buruk yang dia alami di sekolah atau lingkungan pertemanannya. Orang yang memiliki sifat toksik ini mungkin mengalami intimidasi di sekolah atau lingkungan pertemanannya. Dan penyebab yang paling serius, mungkin saja orang toksik tersebut dia sedang menderita gangguan mental yang tidak terdiagnosis. Contoh seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, atau bahkan bisa jadi trauma loh teman-teman. Nah, maka dari itu sifat toksik ini harus bisa kita hindari karena ini sangat mengganggu kenyamanan orang lain sekitar kita, membuat kita mungkin dijauhi banyak orang, sehingga kita sangat sulit memiliki hubungan sosial yang baik. Nah, tadi itu aku sudah jelaskan tentang apa sih toxic people atau orang yang memiliki sifat toksik. Berikutnya aku akan jelaskan bagaimana cara menghindari atau mencegah kita sendiri menjadi sosok seorang yang toksik. Berikut adalah 4 cara untuk mencegah diri sendiri menjadi seorang yang toksik. Cara yang pertama adalah introspeksi diri. Nah, kita di sini pasti sudah tahu apa sih arti kata tersebut. Di sini akan saya bahas sedikit. Hal ini kita harus lakukan bersama. Ini sangat sulit untuk dilakukan sendiri. Kita harus bisa melakukan evaluasi atau introspeksi dengan cara bertanya kepada keluarga, bertanya pendapat kepada sahabat kita. Apakah ada hal yang kita lakukan tidak baik, tidak benar, sehingga kita tuh bisa mendapat penilaian, dan itu adalah menjadi bahan untuk diri kita sendiri untuk melatih perbaikan diri, mengenali kesalahan, dan memperbaiki. Cara yang kedua adalah melatih empati. Empati dapat dilatih dengan cara membiasakan diri untuk mendengarkan orang lain dengan baik. Contohnya, saat ada orang yang bercerita tentang suatu keadaan, tentang suatu kondisi yang orang itu bercerita ke kamu. Nah, usahakan untuk memberikan perhatian penuh kepada ceritanya sehingga orang tersebut yang sedang berbagi cerita sama kamu merasa dihargai dan didengar. Yang ketiga, berpikir sebelum bertindak. Ini hal yang terkesan sangat simpel tapi sangat susah untuk dilakukan. Terkadang emosi bisa menyulut kita untuk tidak berpikir sebelum kita melakukan satu hal. Ini harus diasah untuk pribadi yang bagus, dan ini untuk orang lain juga benefitnya sangat luar biasa. Cara yang keempat adalah mencari bantuan profesional. Nah, ketika kita nih contohnya kita sudah berbicara dengan sahabat tapi kita tidak bisa menghilangkan sifat toksik kita, dan kita tidak bisa memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dan rasanya stuck di situ-situ aja, dan tapi kamu memiliki rasa ingin berubah untuk menyetop keadaan di mana kamu selalu memberikan hal buruk atau negatif ke orang lain, yaitu sebagai toxic person. Mengarah ke arah psikolog, mungkin ke sana baiknya kita, siapapun itu yang merasa dalam keadaan
sebagai seorang toksik bisa menceritakan, meminta bantuan untuk bagaimana cara mengatasi, dan aku yakin di sana kamu akan mendapatkan cara-cara terbaik untuk melatih diri sehingga jadi orang yang lebih baik. Tadi aku sudah menjelaskan apa itu toxic people dan bagaimana cara untuk mengatasi diri kita sendiri untuk tidak menjadi seorang toxic people. Nah, berikutnya aku akan sedikit menjelaskan ciri-ciri toxic people tuh kayak gimana sih. Ciri yang pertama, toxic person itu suka mengkritik orang lain tetapi tidak suka menerima kritikan. Ciri yang kedua, dia itu mampu menimbulkan suasana yang negatif dan merubah mood ketika dia ada di suatu ruangan. Tiba-tiba dari positive vibes dia masuk ke ruangan dan dia bisa menciptakan suasana yang sangat berbeda, merubahnya sehingga kita menjadi tidak nyaman dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga adalah sulit meminta maaf dan gak pernah mau disalahkan. Ketika dia berbuat salah, dia akan memutarbalikkan situasi sehingga kita yang merasa bersalah dan harus meminta maaf padanya. Ciri yang keempat, terlalu terobsesi dengan diri sendiri. Nah, di sini mencintai diri sendiri itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan, self love gitu. Tapi untuk orang toksik ini, mencintai diri sendirinya itu terlalu berlebihan dan kadang malah terkesan sombong. Jadi itu yang dimaksud di sini terlalu terobsesi dengan diri sendiri. Ciri yang kelima, dia itu posesif dan manipulatif. Jika memiliki hubungan dengan orang yang terlalu posesif, kita tuh pasti merasa terkekang ya, tidak bebas menjadi diri sendiri. Nah, dan manipulatif di sini biasanya tuh toxic person itu suka mengontrol, control freak gitu loh. Kamu nggak boleh kesini, kamu nggak boleh kesana, kamu nggak boleh pakai ini, kamu nggak boleh pakai itu. Ciri yang keenam, menghilang tanpa alasan yang jelas. Nah, perilaku ini bahasa kerennya kita sebut sebagai ghosting. Ghosting artinya hantu. Orang yang suka membuat janji tetapi tiba-tiba ngilang aja gitu tanpa alasan. Ini kan ngeselin ya. Jadi sebenarnya masih banyak lagi perilaku orang toksik yang belum aku sebutkan. Tapi ciri-ciri yang aku sebutkan di atas itu sudahlah mewakili sifat-sifat toxic person. Jika di antara kita, kalian memiliki sifat-sifat ciri-ciri sifat toksik yang aku sebutkan tadi, berarti mulailah berbenah. Kita harus menciptakan suasana yang positif dengan alam, dengan sekitar, agar semuanya menjadi ke arah yang lebih baik. Oke, demikian video kali ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel aku. Bye!